Siapa di sini yang suka takut, khawatir, atau udah malas duluan kalau misalkan mau jalan keluar rumah? Atau mau berkendara karena lingkungannya yang berpolusi? Kenapa ya? Kok takut sama polusi? Nah, karena emang polusi ini sudah terbukti loh, bukan hanya bahaya bagi organ dalam tubuh saja, tapi juga punya dampak negatif untuk kulit kita, bahkan bisa merusak. Dampak yang ditimbulkan juga bisa jangka panjang loh kalau kita terpapar terus-menerus oleh polusi ini. Oleh karena itu, aku, Salwa Laila, mahasiswa mikrobiologi 2019 dengan NIM 021, akan sharing nih mengenai analisis senyawa anti polusi pada makroalga Genia rubens sebagai bahan produk kosmetik melalui pendekatan metabolomi. Seperti yang kita tahu, saat ini polusi udara merupakan masalah lingkungan dan kesehatan global yang semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri, polusi udara telah lama menjadi perhatian karena tingginya tingkat polusi di kawasan perkotaan dan industri. Salah satu contohnya dapat terlihat pada gambar ini yang menunjukkan kualitas udara kota Jakarta yang pernah menjadi kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia dan termasuk dalam level sangat tidak sehat. Terlihat langit kota Jakarta yang tertutupi oleh polusi. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Berikut ini merupakan data yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Jakarta menduduki posisi ke-1. Selain itu, kota Bandung juga pernah loh menjadi kota ranking pertama. Tapi ranking pertamanya yaitu kota paling berpolusi di Indonesia. Sebenarnya, dari mana aja sih asal polusi itu? Polusi yang ada di udara itu dapat dihasilkan secara alami seperti hasil dari kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan juga badai debu. Namun, penyebab utama polusi di udara itu adalah hasil dari aktivitas antropogenik, misalnya hasil dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan panas dan energi, kemudian dari proses industri, dari gas kendaraan bermotor, mobil ataupun pesawat, kegiatan peternakan, aplikasi pupuk serta herbisida dan pestisida di produksi tanaman, dan juga dari asap rokok. Lalu, apa itu polusi dan terdiri dari apa saja? Polusi ini terdiri dari campuran heterogen senyawa yang dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu polutan primer dan sekunder. Polutan primer merupakan polutan yang dipancarkan langsung dari sumber polusinya, seperti gas, kemudian hidrokarbon dengan berat molekul rendah, polutan organik persisten seperti dioksin, logam berat misalnya timbal dan merkuri, dan juga particulate matter atau PM. Sedangkan polutan sekunder ini terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia dan fotokimia yang melibatkan polutan primer seperti ozon, peroksi asetil nitrat, hidrogen peroksida, dan juga aldehida. Kemudian, apa sih pengaruhnya polusi itu pada kulit kita jika kita terpapar terus-menerus? Nah, zat-zat polusi yang ada di udara tersebut, atau yang disebut juga dengan polutan, itu dapat merusak kulit dan menyebabkan permasalahan pada wajah kita. Kulit wajah akan menjadi kering dan kusam, terdapat bintik hitam, menyebabkan warna kulit tidak merata, adanya kerutan dan garis halus, kulit berjerawat, kulit menjadi sensitif, dan juga mengalami peradangan. Mengapa ya polusi dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ada pada kulit kita? Nah, sebagian besar ahli ini setuju bahwa polusi dapat merusak barrier kulit kita sehingga mengakibatkan penipisan vitamin E dan tingkat squalen, kemudian kerusakan kolagen dan juga elastin yang akan memperburuk masalah kulit. Ketika kulit sehat, maka polutan, bakteri, dan iritan lainnya tidak akan mudah masuk pada kulit. Sedangkan ketika barrier kulit kita bermasalah, maka polutan, bakteri, dan iritan lainnya juga akan mudah masuk dan kandungan air pada kulit akan berkurang seperti pada gambar sebelah kanan. Kulit yang sehat ditandai dengan kulitnya yang lembut dan juga terhidrasi. Sedangkan kulit yang bermasalah itu ditandai dengan kulitnya kering, kasar, dan juga dehidrasi. Lantas, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut? Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan rangkaian produk skincare yang mengandung antioksidan, mulai dari sabun cuci muka, toner, essence, serum, moisturizer, dan jika pagi atau siang hari, kita juga ditambah dengan menggunakan sunscreen.
Kenapa ya senyawa antioksidan? Karena kan senyawa antioksidan ini dapat melawan efek kerusakan jaringan yang menghasilkan kerutan, garis-garis halus, dan dehidrasi yang disebabkan oleh parutan karena mereka menginduksi stres oksidatif pada kulit. Senyawa antioksidan ini juga dapat mempercepat sistem perbaikan kulit dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Selain itu, antioksidan juga dapat menetralkan hingga 80% radikal bebas, melindungi membran sel, dan membantu melindungi kulit dari polusi dan agresi lingkungan lainnya. Mengapa ya memilih alga? Dalam hal ini, alga Genia rubens dalam penelitian. Yang pertama karena alga ini merupakan bahan alami yang memiliki kelebihan seperti mengurangi resiko iritasi dan alergi, mengurangi efek samping yang biasanya ada pada bahan kimia, kemudian melestarikan lingkungan dan juga alam. Selain itu, alga juga menghasilkan berbagai macam metabolit, seperti polisakarida, lipid, senyawa fenolik, dan pigmen yang dapat bermanfaat bagi pembuatan produk skincare. Kemudian, alga dapat dengan mudah dibudidayakan dalam volume besar dengan waktu tumbuh yang relatif cepat. Selain itu, produksi metabolit pada alga juga mudah untuk dilakukan modifikasi dengan mengubah kondisi pertumbuhannya. Oleh karena itu, alga merupakan sumber terbarukan yang menarik dalam industri farmasi dan juga kosmetik. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian secara umum dari penelitian ini. Yang pertama akan dilakukan pengambilan sampel, kemudian akan dilakukan analisis kandungan mineral dari alga, selanjutnya akan dilakukan ekstraksi, kemudian identifikasi metabolit, dan juga menghitung kandungan fenolik total. Setelah itu akan dilakukan juga perhitungan kandungan flavonoid total, kemudian dilakukan uji DPPH, uji FRAP, uji aktivitas ABTS, dan yang terakhir adalah uji antioksidan total. Pertama yaitu pengambilan sampel. Jadi sampel alga Genia rubens ini akan dikumpulkan dari wilayah pantai. Rencananya pengumpulan alga ini akan dilakukan secara manual pada bulan Desember. Setelah itu, jika sudah terkumpul, alga akan diidentifikasi dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh para ahli. Jika sudah terkonfirmasi, alga baru bisa dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis kandungan mineral. Sampel alga yang sudah dikeringkan tadi ditimbang 100 mg, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat dan didiamkan semalaman. Selanjutnya ditambahkan 1 ml asam perklorat pekat dan juga 100 mikroliter asam sulfat. Kemudian dilakukan pemanasan sampai tidak teramati keluarnya asap putih. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl2% untuk melarutkan sampel. Kemudian sampel ini disaring menggunakan membran filter berukuran 0,22 mikrometer dan dianalisis menggunakan inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy atau ICP-AS. Sampel alga akan diekstraksi. Caranya dengan menimbang 50 mg, kemudian dimaserasi menggunakan N2 cair, selanjutnya ditambahkan metanol berair dingin sebanyak 70% V per V, kemudian di vortex dan diinkubasi dalam penanas air ultrasonik selama 1 jam pada frekuensi 40 kHz dengan suhu 25 derajat. Selanjutnya akan disentrifugasi selama 10 menit pada 16.000 gram pada 25 derajat. Kemudian disaring menggunakan membran 0,25 mikrometer dan juga diambil supernatannya. Selanjutnya, identifikasi metabolit dilakukan dengan membandingkan puncak LCTOF-MS per MS dengan database Medline. Jadi suhu sumber dan disolvasi ini masing-masing akan disesuaikan menjadi 110 dan 200 derajat Celcius. Kemudian kapiler elektrospray-nya itu diubah menjadi 2,5 kV. Dengan tegangan kerucut dijaga pada 25 volt menggunakan nitrogen sebagai gas tumbukannya. Selanjutnya disaring dan disuntikan menggunakan pompa jarum suntik ke SCMS pada laju aliran 50 liter per menit. Selanjutnya dianalisis dalam mode SCMSMS ion positif dengan rentang pemindaian 0 sampai 1000 m/z, kecepatan perolehannya 0,25 detik dan penundaan antar pemindaiannya 0,1 detik. Untuk integrasi puncak, background dari masing-masing spektrumnya dikurangi, datanya dihaluskan dan dipusatkan, kemudian puncak-puncaknya diintegrasikan menggunakan software MassLynx versi 4.0. Kemudian untuk menghitung kandungan fenolik total akan dilakukan dengan cara 2,9 ml air milik Q dan 0,5 ml reagen Volin Siokalte akan dicampur dengan ekstrak rumput laut. Setelah itu ditunggu 10 menit.
Kemudian 1,5 ml larutan natrium karbonat 20% ditambahkan kepada campuran itu. Selanjutnya dihomogenisasi dan didiamkan selama 1 jam dalam kondisi gelap pada suhu kamar. Setelah itu, setelah 1 jam diukur absorbansi pada 725 nanometer. Sedangkan untuk menghitung kandungan flavonoid totalnya, ekstrak metanol Genia rubensnya akan ditambahkan 5% volume per volume NaNO2 sebanyak 0,3 ml dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar. Kemudian ditambahkan 2 ml NaOH 1 molar dan 0,3 ml AlCl3 sebanyak 10% V per V. Kemudian diukur absorbansinya pada 510 nanometer. Untuk uji DPPH dilakukan dengan cara dibuat larutan kerja terlebih dahulu, yaitu mengencerkan larutan stok DPPH sebanyak 0,024% B per V dalam metanol hingga tercapai absorbansi 0,98 plus minus 0,02 pada 517 nanometer. Kemudian, pengujian dilakukan menggunakan 96 well plate dengan 5 konsentrasi ekstrak rumput laut yang berbeda, mulai dari 1250 hingga 2500 gram per mili. Selanjutnya, dicampur dengan larutan kerja DPPH dan diinkubasi dalam kondisi gelap. Semua konsentrasinya diuji secara triplo. Kemudian absorbansinya akan diukur pada panjang gelombang 517 nanometer dengan asam askorbat sebagai standar. Untuk uji FRAP, dibuat larutan stok dan larutan kerja terlebih dahulu. Larutan stok dibuat dengan cara 10 mmol tripyridiltirazin atau TPTZ dalam 40 mmol asam klorida, kemudian 300 mmol buffer asetat dengan pH 3,6 dan 20 mmol larutan besi klorida heksahidrat. Selanjutnya, larutan kerja disiapkan dengan mencampurkan 20 ml buffer asetat, 2,5 ml FeCl3 NH2O, dan 2, ml larutan TPTZ. Selanjutnya, larutan kerja dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Sedangkan ekstrak Genia rubensnya dengan konsentrasi berbeda yaitu dari 1250 hingga 2500 dibiarkan bereaksi dengan larutan FRAP dalam gelap dalam 96 well plate selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 593 nanometer. Untuk uji aktivitas ABTS, dibuat campuran menggunakan 50% reagen 2 yaitu 2,6 mmol potasium persulfat ditambah 50% reagen 1 yaitu 7,4 mmol ABTS. Selanjutnya diinkubasi dalam kondisi gelap selama 12 jam. Kemudian alikuat 1 ml dari larutan yang disiapkan tadi ditambahkan ke 59 ml metanol. Setelah itu diukur OD-nya hingga 1,1 pada panjang gelombang 734 nanometer. Kemudian jika sudah 1,1 OD-nya akan dimasukkan pada 96 well plate dan diinkubasi selama 2 jam dalam keadaan gelap. Setelah itu diukur OD pada 734 nanometer dengan Trolloc sebagai standarnya. Yang terakhir yaitu uji antioksidan total dilakukan dengan cara membuat reagen antioksidan total terlebih dahulu, yaitu mencampurkan 0,6 molar H2SO4 ditambah 28 mmol natrium fosfat dan juga 4 mmol amonium molibdat. Setelah itu sampelnya dicampurkan dengan reagen yang telah disiapkan tadi dan disimpan pada 95 derajat selama 90 menit. Setelah 90 menit akan diukur absorbansinya pada 695 nanometer dengan Trolloc sebagai standar. Berikut ini merupakan contoh data dari hasil analisis kandungan mineral yang ada pada makroalga Genia rubens. Selanjutnya, ini merupakan contoh data dari hasil identifikasi metabolit dari Genia rubens. Kemudian, ini merupakan contoh data dari kandungan total fenol dan juga kandungan total flavonoid yang di sebelah kiri. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan itu merupakan contoh data hasil uji DPPH. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Namun, rencana anggaran biaya ini masih dapat berkurang jika ada alat yang dapat dipinjam dari lab.
Kemudian berikut ini merupakan beberapa sumber yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Sekian penjelasan mengenai analisis senyawa antimikroba pada Macroalgae rubens menggunakan pendekatan metabolomik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat. Terima kasih.